Aksi begal yang terjadi belakangan sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Bayangkan, tanpa tedeng aling-aling, pelaku dengan tega langsung melukai sebelum merampas kendaraan dan harta lain milik korban. Ngeri. Inilah yang dirasakan Dito, pria yang berprofesi sebagai strategic marketing di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT ini pun tidak kehabisan akal. Yang pertama kali itu gara-gara yang korban begal yang dibakar. Ya. Ini udah berdua dibegal dan dekat rumah. Akhirnya ya udah kita kayaknya yuk bikin social movement yang mungkin bisa disupport positif. Ya, dengan memanfaatkan sosial media, Dito dan rekannya membuat gerakan yang juga menjadi wadah bagi pengendara yang ingin menghindari tindak pembegalan dengan cara mengajak pengendara lain untuk pulang bersama. Berawal dari sebuah hashtag, Pulang Konvoy, menjelma menjadi sebuah komunitas yang bisa menjadi alternatif untuk mencegah terjadinya aksi begal. Yang pertama pastinya mention ke kita, mau pulang tujuannya kemana, kemudian jam berapa, meeting pointnya di mana, gitu. Itu info ke kita. Nanti kalau kita melihat di timeline ada teman-teman pengendara motor lain yang searah, kita coba akan satukan seperti itu. Ini ketemu di meeting point yang sudah ditentukan. Meski terbilang mudah dan aman, namun komunitas Pulang Konvoy juga mensyaratkan cara lain untuk menambah rasa aman para anggotanya, yaitu dengan cara berkumpul di tempat ramai dan berfoto bersama. Saya rasa kalau pelaku kriminal ketika diajak foto bareng, dia juga tidak akan mau gitu kan. Nah mungkin tanda-tanda kayak gitu mungkin bisa diwaspadai pas ketemuan di Pulang Konvoy itu. Gimana pemirsa? Sekarang nggak usah khawatir lagi, nggak punya teman pulang bareng selepas seharian bekerja. Langsung aja kamu mention di Twitternya Pulang Konvoy. Mudah-mudahan Pulang Konvoy tetap bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa pulang ke rumah tanpa perasaan was-was dan takut terhadap aksi begal ya. Pemirsa Lain Cerita, ketemu lagi sama gue. Bedanya kali ini gue udah punya bodyguard. Ini dikawal sama 2 jagoan deh. Ini satu Bang Ucok, satu lagi Kang Colek. Namanya lucu-lucu nih. Sehat kan? Alhamdulillah. Aduh, Ucok. Alhamdulillah. Gue akan membahas tentang bagaimana sih ceritanya 2 nih. Dulunya pernah menjadi preman dan kemudian akhirnya bertobat. Siapa dulu nih? Kang Colek dulu deh. Siap. Kang Colek, dulunya gimana ceritanya, Kang? Ya kalau saya sih dulunya ya dikarenakan nggak ada yang ngedidik, nggak ada yang apa, ya dikarenakan dia terjun ke copet-copet apa aja, totok tukang rampok lah ceritanya gitu. Ngebegal pernah nggak? Ngebegal, abis ngebegal kita minum, jadi nggak ada artinya. Nah setelah begitu saya ketemu dengan ini Pak Ucok, ya ikut saya aja katanya, kan ini ayah, siapa sih ini ayah itu katanya, Yai kata dia, saya ngikutin. Nah setelah begitu dididik dengan Pak Haji. Ya Pak Haji Tatang tersebut gitu ya, ngikutin dikarenakan omongannya bagus. Oke. Oh gini ini cina sih harus sembahyang atau sholat sejabanya. Nah, saya jadi insaf dari situ. Jadi nyopet atau sejabanya minum saya dihilangkan udah sekarang gitu. Kalau Bang Ucok sendiri dulu ceritanya gimana? Kalau saya dulu, kalau membegal saya enggak. Begal nggak ya? Garong enggak, merugikan orang enggak. Hanya mabok, bacok, duel. Berantem. Jadi kalau Bang Ucok ini spesialis tukang berantem. Kalau saya nggak berantem semalam, perasaan saya agak punya utang. Cari musuh saya kemana aja. Apa waktu itu yang sampai membuat Bang Ucok tergugah untuk gue pengen berhenti? Nah, ke-1 saya udah lahir anak saya. Oh dulu lahir anak berpikir lahir. anak saya berpikir minum udah bosen, berantem udah bosen. Saya datang ke Kiai A, ke Kiai B, ditolak. Ditolak. Ini pemirsa saya datang ke Kiai Tatang baru dia alhamdulillah katanya. Apa yang membuat Kang Ucok dulu nih pengen ngajak teman-teman tuh? Ya saya misalnya kasihan sama teman-teman dulu saya ya. Zaman saya mungkin udah pada mau insaf, nggak ada yang haji. Iya. Saya ajak. Nah, itu ada penolakan Bang Ucok dari teman-teman?
Nggak ada. Ada yang ngeledek kah gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Soalim lu Cok gitu nggak ada? Nggak ada, nggak bilang gitu. Ngaji katanya. Emang Kiai mau katanya ngajak ngaji saya. Oh, Nih, jadi udah ngomong saya, udah kamu tinggal ikut saya ngaji. Nggak dipungut biaya kok makan. jadi Habis ngaji makan, dia bilang. dan pemirsa lain cerita harus tahu ya, Bang Ucok itu doi juga gaul banget, terbukti. Boleh dibuka sedikit Boleh. fansnya? Oh, ya nggak? Rock and roll banget, men. Jadi ini salah satu bukti bahwa penampilan yang seperti ini bukan berarti hatinya seperti apa yang terlihat dari luar. Biasanya nih, kalau ada orang yang tukang berantem mau tobat, itu kan biasanya godaannya suka ada aja yang ngajakin berantem. Banyak. Nah itu gimana ngatasinnya waktu itu? Ya saya nggak mukul, nangis aja udah. Oh jadi kalau Biarin. sekarang lebih cas, Ah. cas, Biarin tangkis, suruh mukul tangkis. saya. Cuman ditangkis Bang Ucok, tangan lo yang patah, itu repotnya. Gimana rasanya di saat akhirnya sekarang sudah kembali ke jalan yang benar? Apakah itu menjadi sebuah patokan bahwa saya tidak boleh kembali seperti Ya itu? Dan justru saya sekarang udah siap gini ya. Yang dilakukan sama saya dulu tidak benar. Jangankan sama turunan saya, anak saya. Sama musuh pun jangan disorang. ternyata setiap manusia memiliki sebuah titik kebaikan di dalam hati yang paling dalam yang akhirnya suatu saat itu akan timbul. Nah di saat itu timbul, terbukti. Waktu itu Bang Ucok akhirnya ngajakin beberapa teman-temannya. Albert Einstein itu pernah berkata bahwa hidup itu seperti naik di atas sepeda. Agar seimbang kita harus tetap terus mengayuh. Tapi pepatah Albert Einstein itu saya baru sadar tidak berlaku untuk sepeda roda 3. Tidak mengayuh bisa seimbang, santai. Dan seimbang dan tidak seimbang inilah yang terjadi pada kasus begal yang terjadi gitu. Begal itu diamuki massa, itu sampai mati. Ada yang dibakar hidup-hidup. Dan itu saya mulai berpikir gitu. Apakah memang begitu cara kita untuk memberantas begal? Karena ketika tangan kita kotor, kita tidak bisa dong cuci tangannya di air yang kotor juga gitu. Saya ingat kata-kata Sherlock Holmes dalam bukunya gitu. Bentuk sejati kebesaran manusia itu adalah terletak pada persepsi mengenai kekerdilan dirinya. Saya Abdul Arsyad, sampai jumpa di lain cerita minggu depan.